Halo sahabat Borneo, kembali lagi nih sama kita. Nah, kali ini kita diajak nih ke tempat yang temanya agak flora dan fauna sama Mas Robert. Mas, kita di mana sih ini, Mas? Nah, kita akan ke hutan mangrove SMA Negeri 8 Balikpapan. Waduh, Pak. Tapi kok ada horor ya? Soalnya ada gelap gitu, guys. Oke, daripada penasaran, kita masuk yuk. Kita akan ulas di dalam. Oke, cus gas. Nah, sahabat, kita udah nyampe nih di spot pertama ya, Mas ya. Nah, ini sebutannya apa? Macam apa? Gazebo. Oh, gazebo itu apa sih? Gazebo itu tempat istirahat ya. Jadi digunakan untuk orang kalau berkunjung ke sini dia capek atau dia mau foto-foto dulu nih, cari spot. Nah, dia ke sini dulu biasanya. Tempat rehat lah ya, Ya, ya kan? benar. Sambil mempersiapkan segala macamnya ya kan. Siap. Terus Mas, ini kan kita di kawasan apa sih, hutan mangrove ya, atau hutan bakau lah ya orang biasa nyebut. Itu sebenarnya apaan sih, Mas? Jadi ini dibentuk tujuannya adalah untuk mengatasi pencegahan abrasi ya, atau pengisian pantai oleh gelombang air. Itu makanya tujuannya didirikan mangrove ini. Itu jadi supaya air pasang apa itu enggak sampai meluber lah ke pemukiman atau segala macam. Itu sih fungsinya hutan mangrove. Biar terjadi ombak besar Ya, seperti itu betul. ya. Oh gitu. Terus Mas, ini kan hutan bakau ya. Mas tahu nggak ya di sini ada apa aja sih? Flora ya? Iya, floranya. Itu apa yang lain? Floranya itu ini floranya itu ada tumbuhan api-api hitam, ya kan? Atau bahasa latinnya Avicennia alba. Kemudian ada pohon nipa, Nipa fruticans ya, nanti bisa dilihat ada di gambar. Kemudian pidada, Soneratia cassiolaris, Bintaro, Kerbera spp dan lain-lain. Kalau faunanya, wah keren sekali. Wah, apa aja tuh? Bekantan, kemudian kepiting, udang, dan tempakul. Wah, Itu tempakul. Nah, tempakul tempakul apa? itu ikan yang ada kakinya. Oh, Nanti bisa ada ilustrasinya, bisa dilihat ya kan. Oke. Kakinya ada berapaan? Nah, Kakinya ada berapa? 2. Oke. Awkward ya. Oke. Ya, semacam itu lah. Terus Mas, nah Mas, ini kan kita di kawasan mangrove ya. Ini tahu nggak sih siapa sih yang mendirikan yang pertama? Kok bisa jadi kayak gini gitu kan? Oke, jadi aslinya ini hutan liar ya sahabat. Jadi apa ya? Hutan yang tumbuh alami, belum terurus seperti saat ini, seperti yang di pemandangan ini. Oh gitu. Nah, karena apa namanya, sebagian besar warga di sini memanfaatkan hasil mangrove-nya, mereka ngolah lah untuk makanan atau semacamnya itu. Jadi ada kelompok yang perhatian dengan mangrove ini, yakni kelompok tani tepian lestari. Nah, mereka bekerja sama dengan balai lingkungan hidup, membentuk ya ini mangrove seperti sekarang ini. Jadi lebih ditata gitu ya, lebih tertata. Seperti itu. Bagus banget nih, jadi bisa jadi tempat rekreasi, wisata lah ya. Benar. Nah, itu sahabat penjelasan dari Mas Robert. Oh iya, tadi kan Mas bilang ini kan spot pertama kan ya? Ada spot lainnya lagi, bisa ajak kita nggak ya? Ada. Ayo dong, kita eksplor lagi lebih ke dalam. Oke, gas. Oke, sahabat, sekarang kita lagi ada di spot yang kedua. Nah, di sini apa namanya, kalau misalnya kita lihat sekitar nih, ada apa aja sih Mas? Ya, jelas nih ada pohon-pohon bakau ya. Nih, yang belum dimakan pohon bakau itu seperti ini ya. Kemudian ya kita dengar juga suara burung-burung ya kan. Cawan burung banyak banget nih. Oh iya Mas, aku lupa. Nah, ini hutan mangrove-nya ini posisinya persisnya di mana sih? Ya, hutan mangrove ini letaknya itu ada di RT 42 Margomulyo belakang SMA Negeri 8 Balikpapan. Jadi kita spotnya itu paling enak mencari
hutan mangrove ini ya, cari SMA 8 ya. Nah, SMA Negeri 8 Balikpapan ya. Nah, setelah itu baru kita bisa dapat. Karena apa? Letaknya di sampingnya persis jalan, akses jalannya. Kemudian kita masuk di belakangnya. Itu. Jadi langsung on the spot gitu. Iya, langsung dapat itu. Gak susah-susah banget. Gak susah banget, iya kan? Gampang diakses hutan mangrove-nya ini. Oke. Ini kan tadi Mas bilang itu ada sempat dibangun sama kelompok tani ya? Iya, kelompok tani yang bekerja sama Badan Lingkungan Hidup ya. Betul. Itu kapan toh? Pada tahun 2002 ya. Jadi kelompok tani ini berinisiatif ya, karena dilihat ya warga sekitar ini kok apa ya, dia nyari apa, kalau orang bilang sini tuh rang-rangan, jadi dia nyari udangnya. Udang itu buat apa? Pancing. Untuk pancing. Jadi kalau mancing pakai umpannya itu udang-udang dari sini. Ya, kemudian kepitingnya mereka manfaatkan. Kemudian apalagi ya banyak lah. Kemudian kayu-kayu ulin juga ada di sini. Tumbuh dia di sini gitu. Kemudian kelompok ini juga apa ya, berjasa sekali dia dalam hal pembangunan jembatan ini. Itu. Nah, pembangunan jembatan ini kira-kira itu tahun 2003. Itu berdasarkan artikel yang saya dapat. Cukup lama, sekarangnya udah tahun 2020. Iya. Lama banget deh ini, jembatannya udah tua. Panjang banget loh. Wah, berapa? Ya kurang lebih lah 1000-an meter nih. Wah, ngeri. Dari depan ya, dari ngitungnya dari pertama kali kita masuk. Jadi kalau kita explore itu ya sangat apa ya, excited banget. Sudah kita sepanjang jalan melihat pemandangan yang keren ya kan, cakep. Kemudian kalau kita beruntung dapat pemandangan burung-burung yang warna-warni gitu ya, nanti bisa lihat lah ilustrasinya. Nah sahabat, ini ada di spot yang terakhir ya Mas ya. Nah ini ada di mana, di towernya ya? Iya, di towernya. Jadi tower itu ya seperti ini ya. Sahabat bisa lihat di tower ini apa ya, untuk nyari spot tinggi, dia paling tinggi. Jadi kita bisa melihat kemanapun lah dari atas. Nah, dulu sih waktu saya pernah ke sini, pohonnya tinggi-tinggi gitu kan. Itu biasa untuk spot foto-foto teman-teman fotografer. Jadi apa ya, memang digunakan untuk apa ya spot lah, istilahnya titik-titik. Oh ini nih matahari mau turun, di mana gitu. Kita pakai di sini gitu. Mas sendiri udah berapa kali sih kesini? Ini sudah 5 kali lah saya kesini. Ngeri. Iya. Aku aja baru pertama kali. Karena memang apa ya, spot di sini selain bagus juga kita untuk melepas penat enak, nyaman banget ya kan. Misalnya alam banget. Kalau bosen nih dengan suasana kota ya kan, mau sejenak meluangkan, ngerasain alam gitu ya, main kesini. Iya, itu nikmatin aja. Itu aku banget, sahabat. Natural. Udah tutup dengan pohon, orang, komputer. Memang bagusnya lari ke tempat yang fauna kayak gini ya. Iya. Untuk refreshing otak. Jadi untuk refreshing saya rekomendasikan tempat ini, ya kan? Hutan bakau mangrove di belakang SMA Negeri 8 Balikpapan. Keren banget. Ya kan? Nah, terus jadi gini, sahabat, ini langsung masuk aja. Nekat ya. Nah, sahabat, kalau misalnya ini sebagai kita ketahui, kalau misalnya kawasan seluas 16,8 hektar ini itu telah dibebaskan oleh pemerintah Kota Balikpapan dan dijadikan kawasan konservasi tumbuhan bakau seperti yang kita ketahui, tumbuhan bakau atau tumbuhan mangrove ya sahabat. Nah, benar banget. Pohon-pohon tersebut ada yang telah tumbuh lama di kawasan ini, seperti yang tadi Mas Robert bilang kan, itu awalnya ini asli itu di apa namanya, liar lah, tanaman liar. Ya, tanaman liar itu tidak teratur. Benar. Terus itu diatur lah ya oleh berbagai lembaga supaya lebih bisa dinikmati oleh orang banyak ya kan. Ditata oleh lembaga lingkungan hidup, ya kan. Nah terus di lingkungan hidup itu juga dia ngasih untuk penanaman ya, penanaman bibit. Penanaman bibit, jadi nyumbang bibit, ya kan. Kemudian penataan bibitnya
itu seperti apa nanti, kemudian penataan jembatannya seperti apa, kemudian juga apa ya namanya, letak-letak daripada pohon-pohonnya itu kayak apa. Kita memang kan natural gitu ya, sembarangan gitu, jadi ditata, dibuat lebih tertata lagi seperti apa begitu. Karena kalau misalnya kita lihat nih kayak sembarangan sih ya kan ya, tapi ternyata kagak, itu ada aturannya supaya anggapannya apa ya, tersusun lah ya, nggak amburan, nggak jelas gitu kan ya. Terus itu hutan mangrove kota yang ada di Balikpapan ini itu dibentuk oleh sebagai kawasan konservasi ya, seperti tadi kita ketahui ya. Terus juga bisa dibilang sebagai taman kota, terus seperti yang tadi kita bilang wisata alam juga kan ya, kita bisa wisata alam juga di sini. Sama di sini juga ternyata kan bersebelahan sama suatu sekolah ya kan, SMA 8. Nah itu sebagai pendidikan lingkungan juga nih. Jadi di lingkungan pendidikan SMA Balikpapan itu ada satu pelajaran tambahan ya kan, hanya ada di sini. Apa tuh? Mulok, yakni muatan lokal. Muatan lokal itu ya mencakup seperti apa namanya, menanam. Jadi anak-anak itu belajar menanam, membersihkan, ya seperti itulah. Oh gitu. Nah tentu juga di sini bisa jadi tempat penelitian juga kan ya. Banyak sekali ilmuwan asing dari Jepang, Prancis ke sini. Jadi dia meneliti hutan bakau mangrove, ya kan. Mereka banyak biasanya itu sekitar 3 hari lah mereka itu ada di sini. Jadi bolak-balik entah dari hotelnya terus kemudian kembali ke sini lagi. Lebih banyak menghabiskan waktunya di sini. Oh, aku pikir di sini setak gitu, iya, tenda gitu. Nginep ya, nggak mungkin ya kan? Karena kalau nginep di sini ya siap-siap ketemu Pak Buaya. Oh gitu. Oke, agak-agak serem sih ya. Tiba-tiba dia cakak gitu kan. Itu bahaya banget ya kan. Tiba-tiba bangun kaki hilang gitu kan ya. Terus sama di sini juga pengembangan serta penambahan habitat bagi flora dan fauna ya. Itu sebagai ya seperti yang tadi kita bilang kawasan konservasi yang mana itu tuh untuk pengembangan dari yang mangrove-nya sama bakaunya, dan bakaunya sendiri pun itu juga banyak ya kan. Itu tadi juga disebutin beberapa kan ya, seperti api-api ya, tumbuhan api-api itu pengembangan mungkin bisa jadi yang lain lagi, mungkin bisa jadi tanaman bakau yang lain lagi kan ya, sama habitat yang fauna itu sebagai tempat pengembang biakan fauna juga kan ya. Jadi memang di sini juga banyak paling mencolok itu ya burung-burung itu banyak banget. Kemudian bekantan. Nah, bekantan ini banyak banget. Jadi kalau kita dapat momennya yang pas ya, menurut info yang saya dengar dari teman-teman fotografi sih, biasa spotnya itu sekitar jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Tengah ya. Nah itu dia banyak kumpul di mana gitu, jadi kita bisa dapat pemandangannya. Mereka berkumpul gitu, mereka keluaran, biasanya mereka sembunyi. Nah begitu, jadi ada titiknya, ada spotnya, padahal ada jamnya ya kan. Pengen lihat gue belum pernah lihat secara langsung coy. Kalau beruntung ya kan. Kalau beruntung sih ya aduh ya kan. Terus tuh tadi kan sempat Mas bilang juga di sini kan hutan bakaunya itu bisa menghasilkan itu apa aja tadi tuh, ada makanan ya. Jadi ada kebanyakan mereka ini kelompok usaha bersama ya, itu kelompok yang dibentuk oleh lingkungan sekitar, itu membuat bolu ya kan, membuat dodol, keripik gitu ya dari hasil di sini, olahan di itu gimana ya? Ya itu banyak sekali, nanti contohnya bisa lihat di ilustrasinya yang kita sertakan di video ya. Itu aja sih. Wah keren banget nih loh guys. Aku aja nggak pikir ya, maksudnya tanaman begini bisa menghasilkan seperti makanan. Ya. Terus tuh, tadi kan makanannya itu ada kerajinan juga nggak sih? Ada juga. Jadi kerajinannya itu biasanya dibuat anyaman, berupa anyaman dari pohon-pohon. Itu biasa itu. Nah itu yang buat dari biasanya guru-guru di SMA 8 kemudian ditularkan ilmunya ke anak-anak.
Oh, berarti Seperti anggapannya itu. Di Bulog tadi. oh, berarti anggapannya si ini ya, tetap apa namanya SMA 8 ini ya, sekolah yang di sebelah hutan mangrove ini yang anggapannya mengelola juga sebagai itu salah satunya ya kan ya. Memang ini Mbak, apa namanya, secara tidak langsung ya memang Sumbangsi SMA 8 juga banyak termasuk kebersihan ya kan, kemudian itu tadi kerajinan, mengolah hasil dari apa kawasan hutan ini, konservasi ini. Itu sih. Lah akhir dari ekspedisi kita hari ini yang bertemakan flora dan fauna. Nah, ini tempat memang bagus banget sih buat refreshing sambil ini sih dengerin musik. Sahabat tahu nggak, ini salah satu apa ya, brand food lah ya kalau saya biasa make atau saya biasa dengerin sih, biasa di salah satu player gitu kan. Ini bisa menenangkan sih sahabat, coba deh sahabat sekali-sekali dengerin yang kayak gini, pasti cakep, biar buat refreshing otak gitu. Kicauan burung, suara alam, kicauan buaya. Hah? Kicauan buaya juga bisa. Hai kucing. Oke. Berat banget ya guys ya. Buaya banget. Oke, buaya. Ya udah deh, itu akhir dari ekspedisi kita hari ini, dan sampai jumpa ketemu di lain waktu. Oke, salam edukatif, salam informatif, sampai ketemu di next episode. Dadah. Bye bye. Ciao. And